Ya Oke, udah, kita aku pakai mom aja kalau pakai gitu. Mam. Oh ya udah. Jadi aku panggil Mam Oke. Dika juga ya, atau Kak Dika. Halo, Kak selamat Dika aja kalau siang. gitu. Kok curang? Iya, selamat siang Ah, Anita, Mam selamat Anita. siang. Oh, udah banyak yang sudah mulai bergabung nih. Oke, kita langsung mulai aja. Kita semua tahu saat ini kondisinya lagi pandemi, nggak bisa keluar-keluar dulu. Pasti juga Mbak Citra lagi. Pasti juga Mom Citra juga pasti ngerasain sama Nana, ya udah di rumah aja. Tapi kan Hmm, jangan sampai nih Nana bosen, terus habis itu hmm, nggak mau apa namanya malah malah jadi cranky, malah jadi apa namanya malah jadi minta keluar rumah gitu. hmm, hmm, Jadi kira-kira nanti bisa share tips dan triknya. hmm, Ini hmm. pertama sih kita mungkin kenalan dulu nih sama si Baba Lili dan Tata. Ini kan ada bukunya, ada bonekanya juga, terus juga yang mungkin sudah dikenal oleh anak-anak di Indonesia itu YouTube-nya, lagu Iya, anak Indonesia Balita, yang apa sudah followernya kayak subscribernya sampai 6 juta ya, benar gak sih? 6 enam juta setengah terakhir sekarang. aku cek. Iya, 6,5 juta, luar biasa. udah Nah, nambah. itu Iya. gimana nih? Kira-kira kalau misalnya disetel nih YouTube-nya, Hmm. kira-kira apa sih yang bisa Mama dan Papa lakukan di rumah buat menemani si kecil? Oke. Oke, jadi sebelumnya mungkin buat yang apa namanya, benar tadi kata Kak Dika, kalau misalnya orang biasa kenal Balita awalnya dari YouTube-nya dulu ya, lagu anak Hmm. Indonesia Balita. Terus mungkin baru-baru ini tahu ada bukunya, dan yang paling baru kita juga punya kelasnya. Nah, Hmm. kalau menikmati YouTube-nya itu sebenarnya ada beberapa cara. Kan apa namanya, YouTube itu audio visual gitu ya. Jadi bisa Hmm. dinikmati sebagai tontonan visual gitu ya. Jadi Hmm. mamis, dedis ataupun bersama si Kido nonton bareng gitu di depan TV gitu atau di depan gadget apapun yang dipunyai gitu. Nah, tentunya menonton pun macam-macam gitu jenis interaksinya Hmm. ketika nonton. Ada yang ketika nonton mami sama dedisnya mungkin melakukan aktivitas lain sementara si Kidonya nonton misalnya. Tapi bisa juga ketika nonton, Mami sama Dedisnya ikut nonton bareng sama si Kido dan mengajak si Kido berinteraksi. Jadi si tontonan itu jadi tools atau media untuk ngobrol justru bertiga gitu. Kayak kalau kita nonton bareng sama temen, jadi kita nonton Hmm. film entah drakor atau mungkin misalnya Avengers gitu ya di bioskop, kan kadang walaupun yang kita tonton itu media gitu ya, maksudnya satu komunikasi, bentuk komunikasi satu arah, jadi dia cuma kasih ke kita kan punya orang lain di sebelah-sebelah kita. Itu bisa Hmm. jadi sarana untuk ngobrol justru. Jadi misalnya kita komen, ya ampun, itu lucu banget ya karakternya atau apa gitu ya. Itu bisa jadi media untuk komen. Terutama buat anak kecil itu juga bisa. Misal kita ngelihat Baba Lili Tatanya lagi ngupas pisang karena dia lagi nyanyi lagu pisang. Nah, kan itu misalnya kemarinnya tuh si anaknya tuh baru kenalan sama buah pisang, baru diajak untuk makan pisang. Bisa banget diajak untuk, itu sama kayak yang adik makan kemarin, ya kan? Masih inget nggak namanya apa? Namanya apa itu? Pisang. Iya bener banget pisang. Adik suka nggak sama pisang? Jadi bisa jadi sarana seperti itu gitu. Jadi meskipun nonton, kan yang dikhawatirkan orang tua kebanyakan, ketika anaknya banyak nonton, itu interaksi, kemampuan sosialisasinya dan kemampuan untuk belajar berinteraksinya kurang. Nah, ketika Hmm. nontonnya itu tidak dipakai sebagai aktivitas yang pasif, sebenarnya bisa. Jadi ketika nonton itu pun jadi aktivitas sosial gitu. Tergantung pembiasaannya di rumah seperti apa. Nah, itu kalau mau dipakai sebagai media nonton. Kalau mau media visual, sorry, maksudnya yang ditonton gitu ya. Kalau mau dipakai sebagai media audio saja, karena mungkin beberapa orang tua juga khawatir, karena memang menurut AAP, Association of Academic American Association of Pediatrician, dokter anak Amerika. Nah, itu usia 2 tahun ke bawah memang belum safe untuk punya engagement dengan layar atau dengan gadget, dengan gawai yang terlalu lama gitu ya. Walaupun sekarang dengan kondisi pandemi ini jadi nggak terhindarkan. Tapi kalau bisa memang dibatasi di hal-hal yang perlu, misal kayak video call keluarga atau apa gitu ya, atau misalnya ngikutin sekolah online. Nah, kalau memang ada concern di situ, ya pakailah sebagai audio gitu. Jadi misalnya diputer, anaknya lagi main gitu ya, di ruangan di mana anak itu main, putarlah lagunya gitu, untuk bikin moodnya lebih bermain misalnya. Itu juga bisa. Kalau misalnya masih merasa, saya nggak mau di rumah saya ada apa namanya suara-suara yang digital sama sekali, karena saya pengen anak saya lebih
nyaman dulu dengan interaksi yang non digital. Kan ada juga keluarga yang seperti itu. Ya silakan. Jadi bisa diperlakukan seperti PR buat mami sama dedisnya, nontonnya malam-malam. Jadi yang nonton mami dedisnya gitu, belajar lagunya. Lalu besoknya ketika misalnya beraktivitas sama anaknya dikeluarin. Misalnya hari ini saya mau main gelembung, saya mau bikin bubbles nih sama anak-anak. Sambil bikin bubblesnya, jadi mami daddy saya emang harus kayak guru TK kalau ini. Sambil bikin bubblesnya, mami sama daddy saya bilang, aku punya lagu loh, aku ada loh lagu yang bisa aku nyanyiin kalau kita sambil main bubbles. Nyanyi deh lagu gelembung sambil bikin-bikin bubbles. Jadi sangat tergantung sebenarnya orang tua tuh pakainya mau seperti apa. Gitu. Jadi ya itu tadi karena media itu kan sifatnya selalu netral. Media itu cuman tools, cuman alat. Pemakaiannya bener-bener tergantung kita mau dipakai apa. Seperti itu sih kalau tentang YouTube-nya. Gitu. Sebenarnya tentang bukunya juga sama. Jadi barusan ada yang nanya di Shopee. Buku ini untuk usia berapa? Saya selalu bingung loh kalau dapat pertanyaan kayak gitu. Soalnya kalau saya bilang sih buku itu dari usia 0 pun bisa gitu. Tapi cara pakainya tentu beda dari usia yang 0 sampai misalnya katakan usia 6 tahun gitu ya. Ketika si anak itu masih bayi banget, mungkin kalau 0 masih terlalu absurd ya, dibacain buku dia ketiduran gitu. Mungkin usia 2 lah ya. 2 ya, ketika kesadaran sudah ada, kemampuan berbahasa relatif sudah terbentuk, juga bisa respon balik gitu ya, bisa bertanya balik, mungkin rata-rata usia 2 gitu ya, 2 sampai 6 tahun. Jadi biasanya defaultnya jawab 2 sampai 6 tahun. Tapi cara pakainya beda. Di usia 2 tahun itu mamisnya yang aktif. Jadi bukunya lagi-lagi media yang dipegang mamisnya atau dadisnya dan dibacakan ke anaknya. Jadi sebagai cerita yang dibacakan ke anaknya, ditunjuk-tunjuk, anaknya suruh ikut nunjuk-nunjuk. Nah, seperti itu cara pemakaiannya. Tapi kalau untuk anak usia 6 tahun, kemungkinan dia udah belajar membaca sedikit demi sedikit. Nah, buku itu juga bisa dipakai untuk latihan membaca mandiri oleh anaknya. Karena gambarnya lebih banyak dari tulisannya. Tulisannya cuma satu kalimat tuh per halaman. Gitu. Jadi kalau mungkin, apa? Kalau ada yang mau lihat nih isi bukunya. Iya kan pendek-pendek banget. Nah, pendek-pendek banget. Untuk anak yang baru belajar baca, itu masih bisa dipakai sebagai sarana untuk latihan gitu. Jadi kalau ditanya jawabannya saya selalu kayak 2-6 tahun, tapi pemakaian berbeda di setiap usianya. Tapi harus dikasih note juga kalau itu bukan board book. Jadi ketika anak 2 tahun dikasih kesempatan untuk megang buku itu langsung, dan dia belum ada interaksi yang cukup banyak dengan buku sebelumnya, dia belum pernah tahu buku gitu ya sebelumnya. Nah, dia akan cari tahu dulu ini buku ini makhluk apa gitu. Jadi salah satu cara cari taunya masuk mulut, dirobek, diremas-remas gitu ya, digunting kadang-kadang. Jadi ya itu resiko-resikonya di situ. Itu sih. Jadi, beda cara penggunaan, beda umur. Jadi mengeksplor bentuk buku ya. Ya, jadi kalau ada yang benda namanya buku tuh terdiri dari lembaran kertas yang kayak gitu ya. Kan dia nggak tahu ya, dia belum tahu buku itu apa gitu kan. Jadi masih cari tahu kalau di usia yang memang masih kecil gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya sebetulnya semua sangat tergantung usia anak berarti ya. Sebenarnya usia itu juga usia bukan dan yang perkembangan baku, ya. Mungkin ya. Perkembangan mungkin ya. Soalnya usia 2 tahunnya beda-beda ya. Benar. Usia 2 tahunnya anak A sama B itu beda-beda banget, tergantung macam-macam faktor ya. Mungkin ada yang bawaan biologis, misalnya kecerdasan, itu kan faktor bawaan dari orang tua gitu. Tapi ada juga faktor lainnya, faktor yang dia dapat dari belajar ketika dia tumbuh gitu, faktor yang dia dapat dari pembiasaan sosialnya gitu. Jadi sangat-sangat tergantung dari semua hal itu tadi. Kalau gitu. Sebagai seorang ibu nih, kalau sebagai mamanya Nana tuh paling seneng kegiatannya apa nih? Dari semua dari semua media yang dimiliki balita, misalnya dari lagunya, dari bonekanya, dari bukunya, itu aktivitas yang paling bikin seneng tuh yang mana? Terus terang kalau Nana sih bosen ya, karena dia lihat kemana-mana dia balita mulu. Iya, menurut dia itu balita adalah sesuatu yang sering dia lihat berinteraksi sama mama papanya di laptopnya mama papanya dan dikerjakan dengan muka serius gitu. Jadi buat dia kalau buat dia bukan source of entertainment kalau buat dia, terus terang. Cuman kalau ditanya bentuk kegiatan apa yang Nana ini paling engage gitu ya, nomor 1 itu sebenarnya main game. Nomor 2 main game. Nomor 2 itu dia sekarang lagi suka baca komik. Jadi dia sedang belajar membaca. Dia belum terlalu bisa membaca, tapi sudah nyaman berlama-lama bisa berjam-jam gitu ya membalik-balik komik gitu.
Terus lainnya dia juga suka menggambar. Jadi dia suka doodling, terutama kalau dia lagi punya banyak emosi, entah itu positif atau negatif. Misalnya habis dimarahin, jadi gambarnya itu akan penuh dengan muka saya, kata dia itu saya. Alisnya tajam-tajam. Iya. Mukanya pasti digambarkan serem turut. Pokoknya serem-serem gitu. Iya, jadi seperti itu sih. Atau kayak misalnya dia lagi bosen, beraktivitas sesuatu, dia lagi bosen, dia biasa juga gambar-gambar sesuatu gitu. Jadi lumayan sih udah ada saluran emosi. Oh iya, jadi saya jadi pengen komen yang awal tadi itu. Ketika anak di rumah aja, termasuk orang tuanya juga, bosen itu inevitable sih, pasti sih bakal bosen. Cuman kalau kita kan sebagai orang dewasa, kita bisa merasionalisasikan diri kita sendiri, ya kita bilang kayak, kalau komplain kita saat ini cuman bosen, kita harus bersyukur banget gitu kan, karena kondisi itu udah jauh lebih baik dari kondisinya banyak orang lain. Nah kalau buat anak kecil kan belum bisa kayak gitu. Nah ketika dia bosen, sebenarnya itu sampai satu poin harus dibiarin aja sih, karena maksudnya dibiarin aja, karena justru ketika dia bosen, dia jadi kreatif. Jadi kami lihat di Nana itu, dia jadi kreatif. Walaupun ketika dia kreatif harus siap-siap juga karena rumah jadi berantakan, guntingan kertas ada di mana-mana. Ini kayak gini, dia suka bikin karakter-karakter gini. Karakter-karakter ciptaan dia ada di mana-mana. Ini di mana-mana, ini di rumah beneran. Dia gambar, ya dia gambar-gambar, terus dia gunting-gunting dan berserakan di mana-mana. Ya biasanya kalau di rumah kami beres-beresnya malam. Jadi pokoknya sebelum tidur tuh yang dia lakukan tadinya, pokoknya rumah harus kembali seperti pagi waktu bangun. Gitu. Jadi dibiarin dulu seharian dan itu benar-benar ada di mana-mana. Hasil-hasil kreativitasnya itu tadi. Cuman itu kan model hidup juga ya, bisa asik sama diri sendiri. Jadi ya gitu deh. Ya buat menghadapi kebosanan tuh sebenarnya ya salah satu practical skill juga ya. Iya, ternyata harus bisa banget gitu. Harus bisa enjoy cuman berdua sama diri kita aja gitu di situasi apapun. Nah, jadi kalau misalnya sekarang punya keluhan pandemi ini bikin bosen, sebenarnya ada cara lain untuk melihat. Nah, ketika bosen mau ngapain gitu, bisa ngapain gitu, harus dieksplor bisa ngapainnya itu. Dan ternyata anak kecil bisa melakukan banyak banget hal baru kalau misalnya diizinkan, kayak gitu. Karena masih banyak kan yang dia bisa unlock skill-skill yang dia bisa unlock. Orang gede pun iya kok. Gitu. Saya belajar main ukulele sama keyboard gara-gara pandemi. Ini ada jadi bisa, iya. Ada pertanyaan nih. Sebetulnya benar sih, ini tadi lupa ngasih tahu di depan kalau balita sudah menyiapkan 3 bingkisan nih untuk penanya-penanya terbaik gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mau tanya, silakan di bawah sini. Ini tadi aku pin satu pertanyaan, keburu takut hilang ke bawah. Ini dari Anita Kimril. Selamat siang, apakah ada waktu khusus agar bermain sambil belajar bisa diserap dengan baik oleh anak-anak? Apakah bisa termasuk seperti mendongeng? Waktu khusus. Nah, ini good news sekaligus bad news. Sebenarnya belajar itu kan terjadi di dalam kepalanya orang ya, kepalanya anak, kepalanya kita gitu. Jadi kita sebenarnya nggak pernah tahu kapan dia belajar, itu kita nggak pernah tahu. Dan apa yang dia pelajari itu kita nggak pernah tahu. Dan yang pasti proses itu bisa terjadi kapan saja, setiap waktu, anggaplah setiap waktu gitu. Jadi apapun yang dia lihat, dengar, rasakan 24 jam sehari selama dia aware gitu ya, itu ada potensi untuk masuk ke kepalanya dia dalam bentuk apapun. Jadi bukan hanya ketika kita mendudukkan dia, ayo sekarang waktunya belajar, terus apa yang kita sampaikan itu yang kita anggap sebagai konten atau materi, kita mau itu masuk ke kepala dia. Belum tentu gitu. Bisa jadi di sesi didudukan itu tadi dia merasa, aduh aku dijajah nih sama orang tua aku nggak mau, pokoknya aku nggak mau dengerin mamaku mau ngomong apa, aku nggak mau dengerin, aku mau bayangin komik Doraemon aja misalnya gitu ya. Itu bisa jadi kayak gitu. Jadi sesi yang kita sudah tadinya rancang dedicated buat dia 1 jam itu nggak masuk sama sekali ke dia, itu bisa jadi. Nah tapi bisa jadi juga di satu hari yang sama, waktu misalnya tadi setelah kita nggak berhasil mendudukan dia, terus kita ngomel sepanjang hari, kita marah-marah sama dia, justru itu masuk gitu. Jadi mungkin dia belajar dari situ, oh ternyata kalau kesel tuh harus kayak gini ya caranya ya. Rasa kesel tuh dilampiaskan dengan cara ngomel. Oke, lain kali kalau saya kesel saya juga ngomel. Jadi bisa jadi ya, kan pembelajarannya begitu ya, iya benar-benar. Soalnya belajar itu nggak ada saklar on off-nya. Maksudnya kalaupun ada itu bukan kita yang ngontrol. Maksudnya
kita yang ngontrol di kepala kita sendiri, dan anak kita ngontrol di kepala dia sendiri gitu. Jadi nggak ada cerita kita ngontrol kepalanya anak kita gitu kan. Jadi belajarnya kapan? Ya setiap saat. Yang dipelajari apa? Loh yang nggak tahu apa yang bisa ditangkap sama dia setiap hari gitu. Jadi bukan cuma di momen yang mana kita rasa ini waktunya kamu belajar gitu. Tapi sepanjang hari ketika kita berinteraksi sama dia, ya di situ dia punya kesempatan untuk belajar. Dan di situ challenge-nya tadi jadi orang tua, karena kalau misalnya kita apa yang kita bilang dan apa yang kita katakan itu akan selalu jadi sumber buat dia untuk belajar. Jadi kalau misalnya kita ngomong A tapi perilaku kita B, dia ngeliat oh nggak konsisten nih, ya kan terserah dia mau ikut yang mana, ikut perilaku atau ikut kata-kata atau nggak ikut dua-duanya karena dia rasa orang tua aku nggak make sense. Kok ini nggak apa dia bilang A tapi ngomongnya B. Jadi ya itu hal-hal kayak gitu kita nggak bisa kontrol. Kita cuma bisa berusaha supaya apa yang kita tampilkan dalam bentuk kata-kata, perilaku, sikap apapun itu sesuatu yang kita ingin dia tiru atau pelajari gitu ya, atau dia tangkap gitu ya. Cuman itu yang bisa dilakukan gitu. Jadi ya itu agak berat banget sih sebenarnya, harus bikin ya itu tadi lingkungan yang mungkin yang lingkungan yang positif kalau mau pakai bahasa kalau mau pakai bahasa yang normatif ya. Supaya 24 jamnya dia itu kalaupun ada yang dia serap kapanpun itu bisa masuk sebagai pembelajaran yang kita anggap baik gitu. Gitu. Jadi tadi juga bertanya apakah itu kegiatannya termasuk mendongeng? Oh termasuk, semuanya termasuk, apapun termasuk. Memandikan dia termasuk, menemani dia makan termasuk, ya semuanya termasuk gitu. Karena kita nggak bisa milih yang mana yang dia masukin, mana yang enggak. Ini gitu. Ada apa namanya, aku masuk ke bagian lain ya. Jadi di sini aku melihat Kak Citra itu. Jadi Kak Citra jadi melihat Mom Citra itu tuh kreatif banget dalam membuat kegiatan buat anak. Jadi Balita sekarang punya yang namanya Playdate Balita Cerdas. Itu dilangsungkan kemarin 9 kelas ya Mbak ya, dari sejak awal Juli. Itu dari sejak awal Juli sampai awal Juni sampai tadi siang, akhir Juli. Iya. Sampai tadi siang tadi ini. Pagi, iya. Tadi pagi, dan itu tuh konsepnya ada 9 jenis kecerdasan anak. 9 jenis kecerdasan, dan setiap satu kelas itu membahas satu jenis kecerdasan. Meskipun ya akhirnya nanti akan overlap ya, jadi kayak nggak mungkin ngomongin visual ya visual aja, pasti akan mengasah jenis kecerdasan lain. Yang buat aku menarik itu adalah gimana caranya Kak Citra itu berhasil mengemas semua kegiatan yang berat-berat, bahkan kayak kecerdasan eksistensialisme gitu. Coba ayo bayangkan gimana caranya kita memperkenalkan kecerdasan eksistensial kepada anak gitu. Tapi caranya itu ini banget menyenangkan, tetap menyenangkan, dan aku lihat di 9 kelas itu anak-anaknya engage gitu, anak-anaknya tertarik dan mengikuti dari awal sampai akhir. Itu gimana tuh Mbak Citra, mungkin bisa diceritain dan gimana caranya bisa mengeksplor kekreativitasan itu. Mungkin di sini Momis and Daddies ada yang pengen mencoba juga di rumah. Terus ya itu membreakdown itu menjadi kegiatan-kegiatan yang menarik gitu. Kayaknya sebenarnya semua hal tuh semua hal yang sifatnya sama kreativitas atau produksi itu selalu nggak bisa terjadi di ruang vakum gitu kan. Kita bisa nulis karena kita pernah baca atau suka baca, lebih bagus lagi gitu. Kita bisa punya ide kegiatan macam-macam ya karena kita pembuka diri untuk banyak referensi gitu. Kalau di kasus saya sendiri punya anak di usia balita. Dan saya sering cari referensi aktivitas untuk dia supaya ya itu tadi dia grow, saya juga grow gitu, dan saya bisa ngikutin perkembangannya dia. Saya bisa ngetes kira-kira hal apa yang menarik buat dia, hal apa yang nggak menarik buat dia, dan gimana sih cara dia cara dia berinteraksi sama sesuatu kayak gitu. Jadi asalnya kayaknya dari situ, eksperimen sih sebenarnya, eksplorasi dan eksperimen. Jadi nyoba-nyoba bareng sama dia, nge-review experience kita dari situ. Terus berikutnya ketika punya kesempatan produksi, kayak waktu jalan kelas Playdate Balita Cerdas kemarin, ya itu eksperimen gitu. Jadi idea yang didapat dari eksplorasi jalan-jalan itu
dites dan evaluasi yang saya punya di kepala kayak harusnya kalau dibikin gini tuh harusnya lebih menarik begitu ya gitu, dicoba gitu. Jadi yang saya pikir ini kalau misalnya dibeginikan jadi begitu, itu saya tes gitu, dan dari situ akhirnya jadi sesuatu yang baru. Kayak saya pikir inovasi itu kayaknya nggak ada yang pure baru kan, semuanya akan build on others idea gitu. Jadi ya gitu, kalau emang mau punya ide lebih banyak ya eksplorasi terus supaya punya ide yang lebih bagus lagi gitu. Dan lainnya ini sih, ini Mbak Dika sangat Kak Dika ini sangat punya andil. Kak Dika, Kak Baby, dan orang-orang yang ada di dalam tim itu kan nge-feedback ide. Jadi ketika kita punya ide, hasil tadi belanja, jalan-jalan itu tadi, kita kumpulin, terus kita evaluasi di kepala kita sendiri, kita lempar ke orang lain gitu. Ketika dilempar ke orang lain, di proses kita ngelempar ke orang lain, kita sendiri denger diri kita ngomong gitu kan. Dan ketika kita sendiri denger, itu udah 1 poin. Ternyata di situ tadi salah tuh, harusnya jangan kayak gitu. Itu 1 poin. Tapi poin lainnya adalah ketika kita udah selesai ngomong, orang lain terus nimpalin. Jadi seringkali orang lain juga punya hal lain kan di kepalanya dia. Nah ketika dia ngeluarin itu, ide tadi udah nggak tahu tuh originalnya dari mana. Itu udah jadi ide original sendiri gitu. Karena asalnya sudah dari berbagai sumber. Dari pengalamannya saya, pengalamannya Kak Dika, pengalamannya Kak Baby, dan semua orang lain yang terlibat di situ. Gitu. Belum lagi ketika kita akhirnya nyoba nih, misalnya kita lagi jalan kelas kedua kali ini, baru jalan kelas kedua. Di kelas kedua tadi kita dapat experience, anak-anak ketika sesi ini mereka suka ya begini, itu jadi masukan buat kelas ketiga gitu. Jadi selalu ada progres, karena ketika kita berinteraksi itu nggak terjadi di ruang vakum gitu. Jadi apapun bentuk interaksi yang terjadi itu memberi input. Nah inputnya itu diolah lagi supaya bisa selalu jadi sesuatu yang baru gitu. Gitu sih. Jadi sejauh ini kayaknya yang saya suka dari tim kita itu kita grow bareng. Jadi nggak ada yang fix, semuanya nggak terpaku sama kalau misalnya konsepnya gini harus gini, nggak boleh keluar dari konsep ini. Justru nggak gitu. Jadi kita sangat terbuka sama hal baru, kita masukin, kita juga sangat forgiving gitu ya. Ketika kita nyoba sesuatu yang ternyata nggak works ya, ternyata aneh ya, atau ternyata nggak enak, ya sudah gitu, di let go, nggak usah dipakai lagi, tapi berikutnya kita masukin sesuatu yang baru lagi. Itu sih kayaknya yang kalau tadi ngomongin kreativitas, itu bukan kerjaan satu orang, itu kerjaan bareng-bareng, dan prosesnya itu yang bikin itu bisa jadi grow ke arah yang nggak kebayang sebelumnya, kayak gitu. Berarti ini ya, kalau buat mama dan papa di rumah mungkin ya bisa ngobrol nih berdua, jadi bisa, saling ngasih feedback. Bisa, atau sama ini biasanya kalau mama-mama tuh punya komunitas mama-mama. Kalau papa-papa itu kan biasanya komunitasnya nge-game. Nggak tahu sih. Jadi mereka nggak bahas urusan rumah tangga di situ. Cuman kalau mama-mama biasanya saling curhat biasanya kan. Aduh anakku gini atau anakku gitu. Nah ketika kita share sama orang, itu ada kesempatan untuk ya itu tadi kan saling tukar info. Di situ itu ada kesempatan untuk grow sebenarnya, grow bareng. Jadi ya itu tadi tergantung komunitasnya, arah obrolannya, bentuk obrolannya, topik obrolannya apa gitu. Cuman kalau bisa nemu komunitas yang tepat, yang bisa saling challenge dan saling dukung gitu ya, saling ngembangin, nah itu bisa jadi kolam untuk ngembangin ide dan experience, dan ya itu saling evaluasi, saling belajar bareng kayak gitu. Gitu sih. Kalau ada ini ya itu jawabannya menarik banget sih, karena ya berarti kita mesti eksperimen, mesti feedbackan dengan orang lain, ada komunitasnya. Ya, nah kalau misalnya kita dari awal emang udah, kalau yang Playdate Balita Cerdas ini kan sudah ada kayak semacam sistematika nih, hari ini kelas yang ini mau ngebahas ini, dan akhirnya masuk dari kita nge-explore bagian-bagian itu, ranah-ranah itu gitu. Berarti itu sepertinya sesuatu yang bisa dilakukan juga di rumah. Bisa harusnya. Iya nggak sih, kayak misalnya kita lagi ngeliat anak kita kayaknya butuh belajar tentang ini nih gitu, lalu mulai explore tentang hal itu. Itu sebetulnya bisa banget. Mungkin nggak ya dilakukan? Menurut aku sih mungkin banget ya. Jadi sama kayak tadi aku bilang, ideku sendiri itu awalnya juga bukan cuman dari kepalaku aja, yang pling tiba-tiba gitu ya. Tapi itu selalu hasil dari eksplorasi atau ngobrol atau nggak sengaja nonton suatu tayangan atau apa ya, pokoknya membaca sesuatu gitu ya. Jadi selalu hasil dari interaksi ide-ide orang lain gitu di luar aku gitu.
Nah, dipakainya atau tadi yang aku pakai bahasa produksi, ngeluarkannya itu nggak harus dalam bentuk, oh aku jadi harus bikin playdate juga. Nggak harus dalam bentuk itu. Ketika kita mau bermain sama anak pun, itu juga bisa dipakai. Jadi misalnya kalau konteksnya kita bikin sempit banget nih, peserta dari Playdate Balita Cerdas, gimana caranya itu bisa menginspire dia buat beraktivitas sama anaknya di rumah gitu ya. Konteksnya kita sempitkan. Itu bisa gitu. Jadi sama seperti tadi yang kayak dari mana aku dapat ide untuk yang playdate itu, ketika orang tua ngelihat anaknya main bareng sama orang lain, jadi kan konteks ini Kak Dika, Kak Citra, Kak Baby ini kan orang lain gitu kan, di layar Zoom gitu. Ketika anaknya diajak main bareng sama orang lain, orang tua kan jadi step back gitu ya, atau side stepping gitu. Jadi kalau dulunya, kalau di rumah biasanya mainnya sama dia, sama mama papanya sendiri, itu kan jadi kurang ada kesempatan untuk ngamati karena terlalu terlibat gitu. Karena ya mainnya ya sama saya gitu. Jadi ngevaluasinya agak susah. Tapi ketika kita sebagai orang tua tuh punya kesempatan untuk minggir sedikit, anak kita dihandle orang lain atau diajak berinteraksi sama orang lain, beberapa hal tuh jadi clear loh, atau jadi lebih kelihatan. Oh ternyata anak saya tuh kalau bosen perilakunya kayak gini. Anak saya kalau tertarik perilakunya kayak gini. Oh anak saya ternyata paling suka kalau diajak nyanyi misalnya. Oh ternyata anak saya nggak pemalu ya, dia berani ya ngomong sama orang asing. Oh ternyata anak saya itu suka loh mewarnai, atau dia semangat banget loh kalau disuruh menjawab sesuatu, diperhatikan sama orang. Oh ternyata dia kalau dipuji malu ya. Jadi hal-hal kayak gitu itu ketangkep karena kita nggak terlibat langsung di lingkarannya dia gitu, lingkaran interaksinya dia. Nah menurut saya proses kayak gitu tuh insightful sih buat orang tua. Dan kalau misalnya kita ngamatin itu, kita jadi lebih tahu anak kita. Lalu karena secara nggak langsung juga kita mungkin akan jadi mengcompare anak kita sama anak orang. Ini mau nggak mau kan, karena ngelihat di Zoom bisa ngelihat kelihatan interaksi dengan anak lain juga seperti apa. Mungkin kita jadi ada ide gitu. Misal kita ngelihat orang tua lain, oh ternyata waktu proses Zoom ini ada anak lain yang diberi kebebasan untuk bawa properti macam-macam gitu, misalnya baju ada yang pakai pelampung kemarin kan, pelampung, panci atau apa, mungkin orang pakai baju superhero sih. Nah baju superhero ya, oh ternyata ada juga ya anak yang lebih nyaman pakai kostum terus gitu setiap waktu gitu, dan ternyata ketika dibiarkan anaknya tetap bisa ngikutin kelas gitu. Kenapa enggak gitu kan? Mungkin ada orang tua lain yang tadinya ngelarang, jangan dong, ini lagi kelas serius nih, jangan pakai kostum aneh-aneh, mungkin kayak gitu. Ketika ngelihat anak lain berinteraksi dengan kayak gitu, oh ternyata tetap bisa ya. Jadi banyak sih sebenarnya hal yang bisa didapat, insight yang kita bisa dapat tentang diri kita sendiri, tentang anak kita sendiri, tentang anak orang lain yang mungkin juga bisa kita ambil, iya kan insight-nya. Jadi ya itu sih, menurut aku interaksi itu kesempatan untuk nge-refresh kepala kita untuk ngelihat dunia dari matanya orang lain, atau ngintip dunianya orang lain gitu, dan itu bisa jadi feedback yang bagus buat kita kadang-kadang, walaupun nggak selalu ya. Maksudnya ini kan juga keluhannya orang dengan sosial media gitu, karena terlalu terbuka jendelanya rumahnya orang lain, jendela dunianya orang lain, akhirnya jadi kayak tidak happy dengan kondisi sendiri. Ya gimana ya, berarti tergantung mindsetnya juga gitu loh. Jadi carilah sesuatu yang bisa dipakai untuk grow itu tadi. Apa ya yang bisa kita pakai ini untuk bikin situasi yang kita punya ini jadi lebih menyenangkan buat anak kita gitu. Jadi lebih baik. Iya. Gitu. Nah, Kak Citra, ini kita masuk lagi ke pertanyaan ini. Udah ada pertanyaan lagi dari V_Fuza. Bagaimana melatih sensorik atau motorik kasar dan halus pada anak usia 3 tahun bersamaan saat bermain? Jadi mungkin maksudnya pengen melatih motorik kasar dan halus secara berbarengan saat bermain untuk anak usia 3 tahun. Oke. Ini kayaknya sering banget ya kita di playdate ya. Iya ya. Kalau kita yang motorik kasarnya agak kurang sih, soalnya ya kita cuma punya satu kelas ya untuk gerak ya waktu itu. Yang itu motor. Usia 3 tahun. Ini aku lagi-lagi kalau dikasih usia tuh selalu bingung jawabnya gimana. Soalnya anak usia 3 tahun itu beda-beda gitu ya. Jadi aku referensinya akan pakai ingat-ingat anakku waktu 3 tahun. Jadi kurang lebih anak 3 tahun kayak gitu kali ya. Cuman nanti Mam bisa sesuaikan, di-apply sama kondisi anaknya sendiri gitu. Usia 3 tahun aku ingat anakku waktu itu hobi menggunting. Jadi dia di motorik halusnya, kalau nggak salah dia sudah bisa pegang pensil dengan stage tripod. Jadi
pensil, cara anak megang pensil itu ada 4 stage kalau nggak salah. Yang pertama itu waktu dia baru kenalan, dia pegangnya kayak gini nih. Nggak ada pensil ya deket sini. Sebentar, ada pensil, ada bolpen, spidol. Nah, waktu baru pertama kenalan sama pensil atau bolpen, dia pegangnya kayak gini. Ini apa namanya, gerakin, digenggam. Ini gerakinnya sumbernya tuh masih dari lengan. Kekuatannya tuh masih dari lengan. Nah, kalau misalnya dikasih kesempatan banyak nih buat coret-coret, dia akan pindah geraknya. Dia pindah tuh kalau nggak salah, ini ke sini dulu. Kalau nggak salah stage kedua ke sini. Ini udah mulai pindah ke pergelangan tangan kalau nggak salah. Tapi belum bisa muter. Jadi masih kaku, gerakannya masih agak kayak gini. Berikutnya lagi ya bakal masuk ke stage tripod yang udah mulai bener kayak kita sekarang. Kayak gini, tapi belum bisa rotate 360 derajat baru gini. Nah, kalau udah expert banget, dia bisa kayak kita sekarang, udah bisa 360 derajat, udah bisa luas luntur ya. Nah, jadi dicek kalau misalnya tadi apa namanya perkembangan motorik halus itu maksudnya mau kalau yang rasanya yang paling mudah ngecek itu dari cara pegang pensil itu tadi sih. Jadi targetnya itu ya ngarah ke yang ini kan, ngarah ke yang tripod yang versi apa namanya versi expert itu tadi. Aku lupa namanya tripod apa gitu namanya. Nah itu cara ngelatihnya gimana? Banyakin gerakan yang make ini jari-jari. Jadi latihan sederhana, paling sederhana itu ini apa remas-remas kertas, itu paling gampang. Remas-remas kertas atau remas-remas tisu. Jadi kalau tadi misalnya pengen melatih kasar dan halus bersamaan, bisa main bola basket. Jadi bolanya bukan bola basket beneran. Kasih kertas, suruh remas, jadi bola kan tuh. Lalu ambilin atau panci, atau ember gitu ya, taruh di sebelah sana. Terus dia katakan suruh lari dulu nih, atau apa ngelompatin beberapa rintangan. Misalnya ada kursi kecil ditaruh atau buku kecil ditaruh. Dia harus lompat di situ 1 kali, lompat di sini 1 kali misalnya, baru masukin gitu ya. Jadi motorik kasar halus bersamaan tergerakkan gitu saat itu dari aktivitas itu. Contoh 1 gitu. Mungkin itu kita bisa ide yang bagus itu. Ide yang menarik itu. Kita coba itu. boleh ya gitu ya. Jadi apa namanya motorik halus biasanya targetnya orang tua pada akhirnya membuat anak bisa nulis, nggak tahu kenapa, mungkin karena emang persiapan untuk sekolah kali ya. Jadi biasanya target motorik halus akhir itu anak bisa nulis. Tapi kalau misalnya dilatihnya langsung dengan diambilkan kertas dan bolpen, ayo kamu nulis gitu, itu stressful buat anaknya dan nggak fun gitu. Jadi bisa kok dilatih dengan cara aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya sama tangan gitu. Menyendok. Waktu itu juga kayaknya iya di Playdate waktu itu aku inget ini masukin bikin marakas ya waktu itu ya. Kita bikin marakas, masukin jagung ke dalam botol, terus habis itu dimain-mainin begini. Di shake. Ya, itu banyak gerak kan sebenarnya, tapi itu masih lebih banyak di pergelangan tangan. Iya. Jadi itu harusnya susah buat anak yang masih 2 tahunan gitu, atau yang apa namanya tadi megang pensilnya masih gini, itu harusnya susah tuh. Tapi kalau yang udah 3 tahun ke atas, megang pensilnya misalnya udah kelihatan bisa gini, ya pastinya udah gampang. Menyendok itu udah gampang buat dia. Gitu. Dia ternyata udah ada beberapa pertanyaan. Bagaimana mengajak anak yang hiperaktif untuk bisa pertanyaan ini sering muncul kayaknya tiap kali bikin IG live bersama bersama Mbak Citra. Apapun topiknya. Bagaimana mengajak anak yang hiperaktif untuk bisa diam atau tenang saat bermain atau membaca buku, ya kan pasti ingat kan pertanyaan ini kan. Iya juga ya. Aduh, gimana ya? Jawabnya apa? Ayo Mbak Dika ingatnya, biasanya jawabnya apa? Biasanya kalau nggak salah jawabnya ya diikuti aja mood anaknya. Iya benar. Hiperaktif. Sebenarnya kata hiperaktif sendiri itu kan sebenarnya diagnosa perilaku, diagnosa kondisi anak gitu. Jadi tapi pemakaiannya sering umum banget. Padahal kata hiperaktif itu biasanya seharusnya itu kata diagnosa yang hanya bisa dikeluarkan oleh psikolog gitu ya. Jadi mau dikembalikan dulu nih pertanyaannya. Hiperaktifnya itu memang kondisi yang ada diagnosa expert atau istilah dari MAM untuk anak yang tidak bisa duduk diam gitu misalnya waktu dia diajak beraktivitas apapun. Nah, kalau misalnya itu diagnosa dari psikolog, saya kembalikan lebih baik konsul nih sama psikolognya. Maksudnya karena itu kan kondisi khusus tuh, sebaiknya bagaimana gitu. Tapi kalau itu adalah kata yang memakai untuk mendefinisikan perilaku anak yang yaitu tadi lagi mau diajakin ini, anaknya bosen lari ke sana, diajakin nge-zoom, anaknya angkat-angkat kaki atau apa. Itu sampai tahap tertentu itu sebenarnya wajar karena
pertama, atensi span-nya anak itu pendek. Jadi ada rumusnya, kalau nggak salah sekitar 4 menit ya, 4 menit dikali usia anak. Jadi katakan anaknya 3 tahun, usianya dalam tahun. 4 menit kali 3 tahun, 12 menit. Jadi attention span dia itu cuma 12 menit. Dia hanya bisa bertahan fokus sama satu task, satu aktivitas, itu hanya 12 menit. Nah, kalau misalnya kita mau ajak dia untuk play date atau apa namanya, ngikutin kelas 1 jam, otomatis aktivitasnya harus baru terus. Jadi di rundown-nya atau di kegiatannya itu durasi terlama itu ya dia akan bisa fokus sama satu task itu hanya 12 menitan, itu tadi 15 menit, 12 sampai 15 menit. Jadi ketika setelah 15 menit nggak ganti aktivitas, otomatis dia bakal bosen kayak gitu. Jadi kalau kitanya aware sama kondisi itu dan dia terjebak di situasi yang, atau kita dan dia terjebak di situasi yang lebih panjang dari kemampuan atensi dia, kemampuan atensi fokus dia, kita bisa alihkan. Jadi misalnya kita bantu dengan, ini kalau ngomongin sekolah online ya, di dekat-dekat di meja, di dekat dia sekolah itu, mungkin kita udah siapin nih beberapa item yang bisa ngalihin dia ketika dia bosan itu tadi. Ketika udah lewat 15 menit dan nggak ada jeda gitu ya, atau aktivitasnya nggak ganti, anaknya udah kadung bosan, ya kita bisa alihkan. Misalnya, kalau saya, karena emang anak saya sekarang lagi suka gambar, pengalihnya itu biasanya cuma kertas kosong sama bolpen atau spidol. Itu udah bikin dia sibuk pasti. Jadi dia udah mulai bosan, ya udahlah. Pokoknya dia tetap masih di depan layar, dia bakal gambar sesuatu gitu. Entah gambar apalah, gambar sesuatu gitu. Nah, ketika kelihatannya dia udah cukup oke lagi, ya diambil lagi. Jadi ayo balik lagi, yuk balik ke kelas lagi gitu. Jadi yang saya lakukan biasanya itu. Jadi di refresh, dibikin sibuk, dibikin asik kayak gitu sebentar, terus setelah misalnya udah oke lagi, dibawa kembali lagi. Nah, itu juga sama kalau kondisinya bukan kita dan dia sedang mengikuti sesuatu dari pihak ketiga, tapi kalau misalnya pematerinya atau orang yang berinteraksi sama dia itu kita gitu, sebenarnya sama. Misal kita punya aktivitas sama dia terlalu panjang gitu ya, atau kita baru ngenalin suatu aktivitas baru sama dia kan butuh waktu tuh untuk adaptasi. Ya sabar. Jadi ketika kita maunya tadinya saya cerita ke dia satu buku full, ternyata baru di halaman kedua dia udah bosen, ya diseling sama sesuatu. Jadi entah kitanya nari, nyanyi, atau tebak-tebakan, atau ngajak ngobrol, atau apa ya yang kira-kira saat itu dia suka. Nah, ketika dia udah suka lagi, udah senang lagi, udah mau lagi, baru diajak balik ke aktivitas utama yang tadinya kita tawarkan buat dia. Kayak gitu sih. Iya. Kudu stok sabar. Menjawab. Iya, itu nggak ada yang jual ya sayangnya. Saya juga mau beli stok sabar. Saya juga dong mau 1 kilo. Makanya itu. Nah, ini tuh kayaknya menjawab pertanyaannya Mom Gina _Yulianti 19 yang tadi ini yang tadi diceritakan oleh Mom Citra nih, bagaimana cara agar anak tidak mudah bosan. Jadi dikasih selingan ya. Iya, kasih selingan. Kalau di playdate kita biasanya nyanyi ya, nyanyi. Baby. Ya, benar. Itu kan, nah ini balik ke pertanyaan sebelumnya nih. Kita kan itu tadi kita belajar dari feedback kan. Feedback itu bukan cuma kata-kata yang orang sampaikan ke kita langsung, tapi juga perilakunya anak yang kita tangkap dari kamera. Misalnya kita ngeliat, aduh anak tuh udah melorot-melorot di kursi gitu ya. Berikutnya kan, udah mulai hilang nih dari kamera. Bahkan hilang, cuma kelihatan kursinya. Nah, itu jadi masukan buat kita. Jadi berikutnya kita pikir, oh berarti sesi nyanyinya harus lebih banyak. Ya, di acara yang kita tahu, oh yang ini bakal panjang nih, itu kita selipin, kita kasih nyanyi lebih banyak. Kayak gitu sih. Jadi kesempatan buat anaknya untuk, ya itu tadi, refresh. Aktivitasnya itu di breakdown jadi kecil-kecil gitu, supaya lebih mudah untuk diikuti anaknya. Gitu. Dan ini ya, mereka tuh seneng kalau namanya dipanggil saat nyanyi. Iya. Rasa diperhatiin. Jadi selalu di Playdate Balita nih menurut aku salah satu keunikannya gitu sih. Jadi suka di custom nama anaknya ikut masuk ke dalam lagunya, kayak topi saya bundar, topi Tiu segitiga. Bener. Atau kacamata kilan yang lingkaran gitu. Itu menggemaskan banget sih. Gitu, dan seneng ngelihat anak-anaknya tadinya udah kemana-mana, begitu dengar namanya disebut terus muncul lagi. Balik lagi, benar-benar. Nah, itu juga nunjukin
berarti waktu dia nggak kelihatannya dia nggak memperhatikan, dia sebenarnya nyimak loh, denger. Iya. Ya kan? Ya, jadi apa namanya, biasanya kan yang kita lakukan sebagai orang tua itu kayak, ayo dong dengerin dong, soalnya kelihatannya dia nggak denger gitu. Padahal aku tuh denger ternyata... mama ya. Cuman menurut aku ini nggak menarik gitu, jadi aku nggak mau denger dulu sekarang gitu. Jadi ketika dia tertarik, akhirnya dia juga ngerespon gitu kan, atau ketika dia merasa namanya dipanggil juga ternyata respon gitu ya. Begitu. Oh, ini ada pertanyaan menarik juga nih. Apa bagaimana sebenarnya aku klik dulu. Bagaimana ya tips mengajak bermain belajar dua anak cewek dan cowok bersamaan? Ini mungkin gimana ya pertanyaannya, kalau Mom Citra kan anaknya baru satu nih, cewek. Cuman di Playdate kan rame-rame nih, anaknya banyak dan perempuan dan laki-laki, mungkin bisa ngambil pengalaman dari situ kali ya. Oke, sebenarnya sebelum PPKM darurat ini aku punya anak angkat. Jadi ada anak tetangga dan kebetulan laki-laki seumuran Nana. Beda 1 tahun sama anakku. Si anak angkat nih hampir tiap hari main di rumah. Jadi anak tetangga gitu. Suka sekali main di tempat kami. Jadi ya itu waktu zamannya, kalau sekarang dia lagi tidak, ini anak kompleks lagi nggak ada yang keluar rumah nih kalau kondisi sekarang nih. Jadi benar-benar dikungkung di rumah masing-masing sama orang tuanya. Ya ini mudah-mudahan cepat lewat ya kondisi ini, karena memang buat anak kecil juga susah, buat orang tuanya juga susah, saya tahu. Nah, kembali ke cerita itu. Jadi pernah ngerasain punya 2 anak cewek cowok dan main bareng. Menurut aku waktu anak di usia balita ya, sebenarnya jenis permainannya itu masih sangat banyak yang bisa dinikmati bareng. Beneran, sangat banyak yang dinikmati bareng. Yang nge-label permainan itu untuk cewek atau cowok itu rata-rata orang tua, bukan anaknya. Jadi ketika anaknya dibiarkan, kelihatannya dia nyaman-nyaman aja. Kadang-kadang mereka main masak-masakan. Emang masak-masakan mainan anak perempuan? Kan nggak juga. Buktinya waktu gede, chef banyakan laki-laki daripada perempuan. Atau main mobil-mobilan bareng-bareng, main di belakang, ngelontarin Hot Wheels ya, dari alat pelontar gitu. Kan kelihatannya maco banget tuh aktivitasnya. Anak saya juga suka tuh main itu berdua gitu. Atau main game bareng, racing itu mereka juga bisa nikmatin bareng. Jadi kayaknya kalau saya lihat ya, pertanyaan gimana caranya anak cowok sama cewek main bareng, itu rasanya kenapa kok itu jadi masalah, itu karena mamsnya sendiri mengkotakan ada mainan laki-laki dan ada mainan perempuan. Dan saya nggak bilang itu salah, artinya kalau memang itu yang mam mau untuk anaknya, jadi sejak awal itu dia membedakan dirinya, peran gendernya memang berbeda, laki-laki dan perempuan, ya nggak apa-apa, ya nggak masalah, ya silakan. Disepakati aja di mainan apa kalian boleh bareng, dan di mainan apa yang cuman boleh buat si anak cewek, mainan apa yang cuman boleh buat si anak cowok gitu. Saya rasa harusnya anak-anaknya akan, ya maksudnya akan jadi punya kesempatan main sendiri. Bagusnya ya anaknya jadi punya kesempatan, kalau ini aku mainnya sendiri kalau di rumah, yang ini aku mainnya bisa bareng kakak atau adekku gitu. Kalau untuk aktivitas apa saja yang boleh main berdua, nah kalau boleh atau enggak itu ya saya kembalikan ke mam lagi. Kalau di rumah saya semua mainan laki-laki boleh dimainkan anak saya. Semua mainan perempuan, kalau ada temen itu anak angkat saya yang laki-laki itu, saya ajak juga dia main gitu. Jadi kalau saya tipe yang nggak masalah seperti itu. Bahkan anak saya kan nggak terlalu suka warna pink, perempuan tapi nggak terlalu suka warna pink. Anak tetangga, anak angkat saya ini suka kalau beliin sesuatu buat anak saya selalu pink gitu. Karena menurut dia perempuan harus suka warna pink. Jadi anak saya pernah tanya, kenapa ya aku selalu dikasih warna pink? Ya soalnya menurut Titi, perempuan tuh sukanya pink gitu. Dia nggak tahu kalau Nana nggak suka pink. Wah, akhirnya anak saya bilang suatu hari, tapi aku nggak suka pink, aku suka orange. Berikutnya, oke, suka orange. Iya, berikutnya balik lagi, tetap lagi dibawain warna pink. Akhirnya suatu hari anak saya belajar menyukai warna pink. Itu kayaknya udah kadung beli barang banyak warna pink, jadi kayak ya udah. Lucu sih ngeliat anak-anak interaksi itu. Jadi ada satu poin anak saya sempat bilang, aku suka pink. Kayak karena ada social pressure. Enggak, belum berhasil. Akhirnya sekarang kembali ke jati diri semula. Suka orange. Ya gitu. Jadi di situ kita juga ngelihat pengaruh teman. Oh ternyata kalau temannya bilang kadang-kadang anak itu jadi kebawa juga. Jadi ingin disukai temannya gitu kan. Itu kan sebenarnya basic ya, sampai gede pun kan kita masih bawa sifat-sifat itu gitu. Jadi dari situ dia juga belajar boundary kan, maksudnya kayak atau identitas gitu. Dia belajar saya itu siapa gitu. Walaupun orang mau bilang apa, ya kalau saya kayak gini gitu kan. Itu kan dia belajar batas-batasnya gitu.
Nah, jadi ya itu waktu itu ya saya senyum-senyum aja. Sebenarnya sempat galau sih di poin yang kayak kok sampai segitunya ya buat nyenengin temennya. Sempat agak galau ngerasa kayak gitu, tapi akhirnya diputuskan untuk ya udah diliatin aja. Nggak berapa lama balik lagi ternyata ke dirinya dia yang emang sebelumnya itu tadi. Gitu. Tapi nggak semua hal akan kayak gitu. Soalnya ada juga kan hal-hal yang kayak misalnya kita tadinya nggak suka makanan A, tapi karena sering diajakin jajan sama si temen dekat gitu ya, jadi suka kan makanan itu. Jadi ya itu tadi, kita kan belajar nego, bahkan identitas saja bisa dinego gitu. Mana yang tadinya kita suka jadi nggak suka, atau tadinya kita nggak suka jadi suka, itu bisa terjadi karena pergaulan gitu. Dan itu bisa diamati di anak-anak, lucu banget. Nah ini ngomong-ngomong soal pergaulan ini, jadi pertanyaannya pertanyaan dari momfai_Fiuza. Nah ini kalau kita mengikuti kelas online itu sebetulnya kan tadi kalau tadi ceritanya kan memang ketemu langsung. Nah ini kalau ketemu online kira-kira akan ngebantu social skill anak-anak nggak ya? Sebenarnya iya sampai tahap tertentu. Soalnya kan bagaimanapun ketika anaknya itu playdate atau sekolah online, anak itu akan diajak berinteraksi sama orang lain. Ada yang, nah tapi bedanya gini, kekurangannya ini, kalau interaksinya itu biasanya hanya terjadi antara fasilitatornya yang mana orang dewasa sama dia gitu. Sampai sejauh ini saya belum berhasil membayangkan gimana caranya supaya anak-anak itu saling interaksi. Karena kalau di kelas non-online, di kelas tatap muka, di kelas offline, kesempatan itu ada gitu kan. Jadi feedback itu juga dia dapetin, interaksi itu bisa vertikal gitu ya, antara yang beda umur gitu, saya sama guru, juga bisa horizontal antara saya sama teman-teman sekelas saya. Menurut saya yang hilang dan belum tahu gimana cara merubah mengimitasinya di dunia Zoom lah katakannya, di online meeting, itu interaksi horizontalnya. Kalau untuk pembelajar dewasa itu sudah mungkin gitu, karena mereka bisa di breakout room, suruh dikasih tugas gitu ya, suruh diskusi. Anak-anak kecil kan masih agak susah ya dilepas tanpa fasil kayak gitu untuk saling ngobrol. Itu yang saya belum nemu sih. Dan saya keliling-keliling nyobain beberapa aktivitas sama anak saya juga belum nemu yang bisa bikin anak-anak ini saling interaksi, itu belum ketemu. Cuman kalau interaksi dengan orang dewasa tetap bisa latihan walaupun itu bentuknya online. Dan ya itu, kalau misalnya kelas nggak terlalu besar, fasilitatornya juga tetap punya kesempatan untuk kenal anaknya seperti guru kenal sama anaknya di kelas gitu. Jadi paling enggak dia dapat sense anak ini kepribadiannya kayak apa, itu tetap bisa ketangkep. Misalnya anaknya pemalu, kita bisa rasa oh anak ini pemalu tertutup gitu ya. Tapi misalnya kalau anaknya itu juga berani, aktif, suka didengarkan atau suka tampil, hal-hal kayak gitu tetap bisa kerasa walaupun itu interaksinya terjadi di lingkungan online kayak gitu. Jadi interaksi guru murid menurut saya sudah ada titik cerahnya, jadi tetap masih bisa terjalin. Tapi interaksi anak dengan anak ini belum sih, terus terang belum ketemu. Mungkin itu nanti kita harus explore, Mbak Dika. Gimana caranya? Nanti kita explore supaya caranya. Kesempatan itu bisa ada. Ya mudah-mudahan sih, tahu ya. Ini kayaknya ini sebenarnya waktunya tinggal 10 menit dan pertanyaannya ternyata banyak banget. Aku pilih dulu ya. Kira-kira ini kayak ada pertanyaan tentang membaca yang mungkin bisa dijawab sekaligus, soalnya lumayan lumayan mengulang-ulang. Tapi ada juga yang menarik tadi, mana ya, interaksi orang tua tadi. Oh ini dari Ibu Novia. Sebaiknya bagaimana peran ortu saat anak join playdate agar mendapat pengalaman eksplorasi yang optimal? Oke. Sebaiknya bagaimana peran ortu? Sebaiknya ini selalu bingung jawabnya gimana. Kalau saya sendiri sebenarnya awalnya ya, saya itu nggak nge-push anak untuk melakukan sesuatu. Biasanya saya model yang saya ngasih contoh, jadi contoh lewat ya cara saya berperilaku gitu ya. Yang saya harap itu dicontoh anak gitu. Jadi termasuk juga dengan dia berkomunikasi sama orang. Jadi sampai umur 2-3 tahun di mana anak orang sudah bisa balas sapaannya orang lain gitu ya, ketika disapa dia jawab gitu. Anak saya belum gitu, karena dia nggak mau dan dia malu. Anak saya beneran introvert, malu gitu ya. Jadi ketika disapa orang dia nggak jawab gitu, nunduk malu gitu atau sembunyi di dekat saya. Dan sampai usia 3 tahunan gitu saya biarin, karena saya pikir
dia akan siap waktu dia siap gitu. Dan ternyata saya perhatiin sama orang-orang yang deket dia mau untuk ngobrol. Jadi misal kayak sama mama saya atau sama mamanya suami, itu dia udah mau ngobrol. Jadi ketika dia cukup nyaman, dia cukup kenal, pada akhirnya dia mau ngobrol, buka diri gitu. Nah, tapi kemudian itu mulai jadi challenge ketika anak saya akhirnya juga mulai sekolah. Jadi ngalamin sekolah online di umur 3. Awalnya saya masih pakai apa namanya aturan ya atau cara yang tadi itu gitu. Jadi kalau kamu jawab ketika kamu mau jawab, silakan gitu. Tapi ketika itu dilakukan di sekolah online, ternyata kok kasihan gurunya gitu. Apa namanya, anak saya banyak cueknya gitu kan. Terus akhirnya yang saya lakukan gini, kita bikin deal yuk, gimana? Kita bikin deal. Kan kamu nih perlu sekolah nih, sekolah 1 hari 1 jam nih. Dan kamu suka main game nih. Nah, gimana kalau kita bikin deal? Game itu kan punya mama, ya. Kamu kalau mau main game itu boleh, tapi selesaiin dulu sekolahnya. Dan waktu sekolah behave, kamu harus sopan. Waktu ditanya kamu harus jawab. Kalau misalnya dipanggil kamu harus angkat tangan. Ketika baru masuk Zoom-nya kamu harus nyapa gurunya, selamat pagi Bu, gitu ya. Udah selesai kamu juga harus dadah Bu, kayak gitu. Nah, ketika itu semua beres, sekolah berjalan dengan lancar, baik, kamu boleh main game. Gimana kalau gitu? Aku tanya gitu ke dia. Dia bilang, oke. Jadi ya itu yang dijalani. Akhirnya buat kesepakatan, bikin deal. Jadi kalau misalnya di hari itu dia nggak menyelesaikan bagian dari deal dia kan tadi behave tuh waktu sekolah, ya nggak boleh main game kalau di rumah saya. Padahal saya tahu dia suka main game gitu. Jadi ya itu, tapi ya PR-nya ketika bikin deal gitu harus jelas poin-poin dealnya sama konsisten. Jadi kalau misalnya ya itu konsisten itu tadi. Kalau 1 hari aja dia ngejalanin bagiannya dia, tapi kita kasih itu bagian, kita kasih yang kita janjikan, ya besok-besoknya nggak mau lagi lah, ngapain, ya kan? Lah orang saya nggak berusaha aja saya bisa dapat gitu. Jadi ya kayak gitu. Kalau di aku yang terjadi akhirnya aku dagangin. Mau ini ya itu dulu gitu. Jadi ada negosiasi. Iya, dinego dulu gitu. Gitu. Nah, ini nih ada pertanyaan juga yang aku gabung aja kira-kira pertanyaan-pertanyaan tentang membaca sih. Jadi ada yang bertanya bagaimana cara menumbuhkan minat membaca di usia 2 tahun. Lalu berapa lama waktu untuk untuk membaca supaya berapa lama dan kapan waktunya. Terus ada juga yang bertanya mulainya dari usia berapa. Tips membaca ini lumayan banyak sih, bagaimana membiasakan anak untuk membaca. Berapa lama waktu paling efektif untuk membacakan buku? Apakah saat membacakan buku perlu media lain tambahan? Ya kira-kira sebenarnya ini kayak pernah kita bahas juga di Instagram live yang sebelum ini kayaknya. Ya? Tapi mungkin kalau nggak salah waktu itu yang 15 menit membaca, lalu terus dijawab, ternyata nggak mesti 15 menit, kalau nggak salah sih waktu itu ya. Iya. Begitu. Jadi ini dijawab nggak? Atau mau silakan cek IG live yang sebelumnya. Mungkin dijawab singkat aja, karena pertanyaannya banyak banget tentang membaca, mungkin dijawab singkat aja. Oke. Membaca dan anak. Apapun yang kita mau anak suka lakukan, itu akan sangat baik kalau kita lakukan dulu dengan penuh kesukaan juga, penuh kecintaan juga. Jadi di rumah yang orang tuanya suka baca atau sering ada terlihat buku yang sedang aktif dibaca dan tergeletak di mana-mana, itu umumnya anaknya punya minat baca lebih cepat dari di keluarga yang tidak pernah terlihat ada buku di rumahnya. Itu kan wajar ya, karena kan anaknya biasa ngelihat tuh orang tuanya lagi duduk sebentar gitu ya. Waktu luang dia buka buku gitu. Mau tidur dia buka buku, atau pagi-pagi dia buka buku. Jadi ya aktivitas itu sesuatu yang anak biasa lihat gitu. Dan ngelihatnya orang tuaku enjoy banget waktu lakuin itu. Nah, kalau yang terjadi di rumah adalah jarang buka buku, jarang buka sesuatu yang dibaca-baca itu. Lalu ketika baca itu mukanya mencurang, misalnya kayak dapat PR dari kantor gitu ya. Aduh, ini apa kok banyak banget harus dibaca gitu ya. Itu tadi kita kan nggak bisa milih kapan kita belajar dan kapan dia nggak belajar gitu kan. Ya kalau itu dia masukkan ke dia internalisasikan ke dirinya, ya dia udah kadung berangkat dengan mindset membaca itu nggak menyenangkan gitu. Nah, jadi ya itu tadi, pertama kita cek dulu, kita mencontohkan apa ke dia. Kedua, ya kalau memang waktunya kita mau mulai ngajak dia baca, ya kita bikin aktivitas itu jadi fun. Fun itu berangkatnya dari kita dulu, karena emosi itu nular. Kalau kitanya udah ringan gitu ya, kita juga, wah aku senang nih, aku happy nih melakukan ini. Itu rata-rata akan tersalurkan sih.
Karena anak itu sebenarnya ingin sekali selalu dekat sama orang tuanya. Relatifly begitu gitu kan. Jadi kalau orang tuanya mau ngajak dia ngelakuin sesuatu yang menurut orang tuanya menyenangkan, menarik, itu cenderung anak akan lebih mau sih untuk spend waktu sama orang tuanya. Karena yang dia inginkan, yang dia craving itu sebenarnya kan ya itu tadi attachment, attention, itu tadi kan ngerasa dicintai, ngerasa didukung, ya itu kalau didapat lewat aktivitas yang bisa dilakukan bersama orang tuanya, salah satunya bisa dilakukan lewat membaca itu tadi. Gitu. Itu berarti sebenarnya kunci utamanya bermain sambil belajar ya? Iya. Ngapa-ngapain aja sebenarnya. Yang penting orang tuanya seneng dulu. Iya. Orang tuanya happy dulu dan melakukannya dengan senang hati, dan ya itu emosi menular dan tadi craving, memberi perhatian pada anak ya. Iya, jadi anaknya pasti enjoy lah kalau misalnya kita lakukan juga dengan suka hati gitu ya. Kayak lagu suka hati. Betul. Iya benar. Iya. Gitu. Ini waktunya kayaknya tinggal sedikit lagi. Mungkin terakhir kali ya, kalau di sini ada Momis and Daddies yang pengen nyobain kelas balita, bisa ada kelas Playdate Balita Cerdas, akan ada di bulan Agustus setiap hari Sabtu. Ada jam Papa Sigi 10. Nih. Oh iya, gimana? Ini ada Papa Sigi. Aku bisa ngeliat nih. Aku lihat di komennya. Katanya tadi soalnya kan mau diajakin ditanyain ini nih, testimoni apa kira-kira. Oh iya, boleh. Boleh nih Papa Sigi yang Wisnu Jati 16. Nih Pak ya, aku cari ya. Kira-kira mau nggak ya diajakin live nanti Coba aku invite dulu aja. Oke. Sambil aku promoin kelasnya kalau gitu. Jadi buat buat Mami sama Dedis yang belum pernah ikutan Playdate Balita Cerdas atau belum pernah dengar sebelumnya, itu kelas online yang kita bikin, Kido sama Balita bikin di setiap hari Sabtu pagi jam 10 sampai jam 11. Dan ini adalah salah satu murid kita di Playdate Balita Cerdas. Hai Sigi. Dadah. Wah, pakai baju apa ini ya? Ini yang tadi sebenarnya kita omongin loh ini. Ups. Iya, dengar dong pakai baju superhero nih. Iya, superhero kecil kita nih. Iya, halo. Kok jam segini lihat Kak Citra sama Kak Dika ya, katanya sih. Biasanya kan jam 10 tadi kan udah. Iya, tadi kan udah Pak, aku udah sekolah kok lagi. Bukan Papa, panggilnya Bapi. Iya kan ya? Bapi, iya. Ubi dan Bapi. Iya. Oke, Sigi. Mau ngomong sesuatu nggak, Sigi? Kalau nggak mau juga nggak apa-apa sih. Mau ngomongnya? Mau sampaikan terima kasih atas tema-temanya. Cuman mau tanya juga kalau apakah dalam keseharian tema-tema yang diberikan perlu sharing dengan anak dulu nggak? Besok kita mau belajar apa, atau dalam hal ini orang tua murni jadi leadernya yang menentukan tema untuk esok hari kita tekuni apa. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapi dan Sigi. Oke. Dadah Sigi. Dadah. Ketemu minggu depan lagi ya Sigi ya. Iya. Oke. Nah, dijawab dulu berarti Mbak Dika. Satu pertanyaan dari Bapinya Sigi. Tema-tema. Kalau saya juga model yang nanya dulu sih ke anak. Tapi kalau dianya nggak menunjukkan inisiatif, nggak menjawab, atau bilang terserah saya, ya saya yang pilihkan. Gitu. Jadi itu sih kalau jawaban saya buat Bapi sama Sigi. Oke, Sigi. Oke. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bapi dan Sigi. Dadah. Nah, mungkin tadi belum selesai tadi penjelasannya kita bulan Agustus. Tadi kan ada yang pertanyaannya adalah ada tema-temanya. Nah, kira-kira di bulan Agustus ini temanya apa tuh? Kira-kira nanya padahal udah tahu. Udah. Iya. Kan ini, kita kan yang sebelumnya kita preview nih 9 kecerdasan, satu kelas itu preview satu kecerdasan, satu area kecerdasan gitu. Kita coba explore lewat beberapa aktivitas. Nah, kalau untuk yang bulan Agustus ini kita coba fokus ke salah satu kecerdasan, yaitu kecerdasan naturalis. Nah, jadi ada 4 aktivitas di situ. Kalau misalnya dilihat kerangkanya itu adalah 4 aktivitas ini kita breakdown ke
aktivitas yang pertama itu ada hubungannya sama art and craft. Terus aktivitas yang kedua itu ada hubungannya sama physical exercise, gerak tubuh gitu ya. Terus aktivitas ketiga itu ada hubungannya sama practical life, keterampilan hidup sehari-hari. Dan aktivitas keempat itu science and math gitu. Jadi kita juga mau ajakin anak-anak untuk kenal sains dengan sains sederhana ya. Prinsip-prinsip sains sederhana lewat aktivitas yang juga tentunya sederhana karena buat anak-anak. Kayak gitu sih. Jadi nantinya kita harap bisa bikin tema-tema lain dari 9 kecerdasan itu yang diperdalam atau dieksplor lebih luas dengan pengembangan 4 area topik itu tadi gitu. Jadi 4 subjek kayak 4 mata pelajaran gitu kalau di sekolah gitu sih. Cuman itu nggak kelihatan dari luar. Jadi artinya struktur itu yang tahu cuman kita aja, atau mungkin kalau orang tua yang misalnya membedah itu ya, aware gitu, ngebedah mungkin bisa ngelihat. Tapi sebenarnya anak sih nggak tahu gitu, nggak kerasa gitu. Karena buat anak ya pokoknya aku diajak main gitu, diajak main sambil belajar. Diajak seneng-seneng. Diajak seneng-seneng. Jadi buat anak tidak akan terasa seperti aku sekarang ini lagi belajar sains. Itu nggak akan terasa seperti itu gitu. Gitu sih. Iya. Ya, gitu. Itu sih apa namanya hebatnya Mom Citra ini berhasil memasukkan unsur-unsur pembelajaran itu jadi hal-hal yang menyenangkan, permainan jadi buat sederhana. Iya, jadi sederhana sih jadi sebenarnya. sederhana. Jadi simple. Gitu. Oke, sekarang waktunya kita... Kak Dika pilih pemenang. Nah, ini aku lagi mau milih. Tadi kita udah banyak banget nih pertanyaannya. Ini aku sambil ngeliatin, ternyata nggak muncul yang tadi aku udah like. Oke, ini kita tadi udah banyak banget pertanyaannya dari momfy_view FYRUZZAH. Itu mom 11. Lalu ada 3 ya Kak ya? Ada 3 hadiah. Ada 3. Nah, ini ada Gina_Yulianti 19. Dan terakhir dari Ibu Novia. Oke. Ibu Novia nih Ibu Novia. Selamat ya untuk 3 pemenangnya. Ibu Novia, ini sebentar aku screenshot aja daripada hilang. hilang. Ya, nanti bisa lihat pengumumannya di Kido berarti ya. Nanti aku bikin pengumumannya di Kido. Dan buat yang pengen tahu kayak apa sih kelasnya Playdate Balita Cerdas, itu bisa cek di highlightnya penerbit Kido. Itu ada satu highlight yang emang berisi Instagram stories kegiatan balita Playdate Balita setiap hari Sabtu. Jadi bisa lihat dari situ. Mungkin siapa tahu mau coba lagi bikin di rumah mengulang kegiatan yang ada di situ juga boleh ya Mom ya, kayak boleh bikin minum, terus bikin bikin marakas, nyanyi dengan custom gitu. Bisa. Sederhana banget kok kegiatannya, bisa banget direplika sama keluarga di rumah. Gitu. Atau ya bisa juga tentu saja mendaftar untuk acara di bulan Agustus. Mulainya minggu depan, hari Sabtu depan. Bisa melihat di link tree-nya penerbit Kido. Oke, Begitu. Ada di Balita juga ya pasti informasinya. Ada. Oke, terima kasih banyak Mom Citra. Terima kasih banyak buat yang sudah datang dan mendengarkan. Dan terima kasih sudah ikut terima kasih banyak. Iya. Terima kasih dan selamat buat semua pemenang. Selamat buat semua pemenang. Terima kasih banyak. Terima kasih. Live-nya kita tutup dulu di hari ini ya. Selamat sore. Selamat dadah. berakhir pekan. Dadah. Sehat-sehat Kak Dika. Dadah. Sehat-sehat juga Mom Citra dan semuanya. Yuk.